Nah, saya Pak, Pak. Iya. Saya Pak. Ya. Saya. Nah, yes. Gimana Pak? Pak. Nggih. Arep ning ndi iki, Pak? Petik kopi. Kopi. Oke. Ada berapa orang yang metik? Ini ada sekitar 6. Kebetulan ini ada anak-anak yang PKL dari SMK Bawen pas untuk petik buah. Oke. Kopi. Siap. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat tani khususnya. Hari ini saya berada di desa mana, Pak? Di Dusun Kalibening. Di Dusun Kalibening, Desa Kebon Dalem. Desa Kebon Dalem, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, bersama Pak Kadus, Pak Mulyanto. Pagi ini kita mau petik kopi perdana ya, Pak? Ya. Apa Perdana ini? Perdana? Iya. Oke. Go, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam sahabat desa. Kali ini kelompok tani Ngudi Rahayu 2 Dusun Kalibening, Desa Kebon Dalem akan melakukan panen kopi. Ini panen perdana atau awal. Kebetulan anggota kami baru melakukan petik merah. Karena kopi ini tidak bisa kita panen satu kali, paling tidak itu panen 2 kali sampai 3 kali. Kalau mau mendapatkan kualitas kopi yang bagus, kita lakukan pemanenan 2 sampai 3 kali. Lah sahabat tani semua, kebetulan pada pagi hari ini kita melakukan panen perdana dari anggota kelompok tani, dan juga kebetulan di sini ada anak-anak yang baru melakukan magang atau PKL dari SMK Negeri 1 Bawen, yang kebetulan di kelompok tani Ngudi Rahayu 2 Dusun Kalibening ini melakukan PKL selama 6 bulan. Ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan, dan pada hari ini saya ajak gimana cara panen kopi yang benar. Kebetulan pada hari ini saya ajak untuk petik kopi merah. Dari tanaman kopi ini kami ajarkan untuk adik-adik semua, ini petik kopi merah. Nah, ini adik-adik dari SMK Bawen melakukan atau belajar petik kopi merah. Soalnya kalau kopi ini seperti ini contohnya, ada yang masih hijau tapi ada yang merah seperti ini ya. Ini adik-adik dari SMK Negeri Bawen saya ajarkan untuk teknik petik merahnya seperti ini.
Nah, seperti ini. Walaupun ini belum 100% merah semua. Soalnya kalau kita menunggu merah semua, itu takutnya nanti dimakan hewan, misalkan apa, kelelawar atau jenis yang lainnya, nanti malah merugikan dari para petani. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Makanya ini harus continue untuk petik merah. Agribisnis ya seperti ini, di tanaman pertanian dan perkebunan. Petik kopi. Oke, Pak Kadus, Ya. ini sebenarnya umur buah kopi itu dari buah sampai panen itu berapa bulan, Pak? Oh, dari bunga? Iya. Dari bunga sampai panen ini kurang lebih 8 bulan. Oh, 8 bulan lama. Juga ya. Oke. 8, kadang 8 lebih lah. Gitu ya. Tergantung, kadang jenis kopi itu kan macam-macam. Oke. Walaupun jenis kopi Arabica maupun Robusta, tapi kan Arabica maupun Robusta itu kan ada jenisnya lagi. Makanya kalau yang jenis seperti ini memang merahnya lama, walaupun ini kena sinar matahari langsung, tapi proses masaknya atau merahnya itu beda dengan yang lain. Tapi luar biasa ini, kalau yang jenis ini luar biasa untuk buahnya, buah kopinya. Oh, memang beda-beda ya. Ada yang mungkin tidak sampai 8 bulan sudah merah. Oh, gitu. Nah, untuk ini, Pak, ini jenis apa ini, Pak? Ini kalau di tempat kami ini namanya Tugusari. Oh, gitu. Ya, jenis. Maksudnya? Ini teknik sambungnya Tugusari. Oke. Kalau jenisnya ini kopi 308 atau berapa? Saya lupa ini. Oke. Bisa dijelaskan, Pak Kadus? Tugusari itu sing kepiye gitu loh. Tugusari itu kopi yang diambilkan yaitu dari pang atau istilahnya ranting raja. Ranting raja itu contohnya seperti ini, Pak. Nah, ini ranting raja ini seperti ini. Nah, ini kalau diambil, diambil untuk mata entres, ini bagus yang seperti ini. Dan untuk nyambung maksudnya? Ya, untuk nyambung. Dan nanti hasilnya akan seperti ini. Ranting raja, oke. Ya, ranting raja. Terus gini, ketika disambung itu kan butuh induk, tanaman induknya. Ya. Itu tanaman induknya jenis apa ini? Oh, kalau tanaman induknya, batang pokoknya yang bawah, itu sembarang sih. Sembarang ya? Yang penting kuncinya satu, itu harus sudah besar, terus sehat, yang jelas ini sehat. Berarti ini udah berumur kayaknya ya, Pak? Wah, ini udah umur 25 tahunan lebih. Karena ini kan sudah tua. Soalnya kalau kopi itu semakin tua itu semakin bagus, asal sehat. Nah, teknik Tugusari ini mungkin bisa dipahami untuk teman-teman petani kopi. Jadi menggunakan pohon utama ini yang usia berpuluh tahun, kemudian dipangkas memang setinggi sekitar 175 cm ya, atau nek wong Jawa ngomong sak dedeki dhewe gitu ya. Nah, kemudian disambung dengan ranting raja, tadi udah dijelaskan. Nah, sambungan ini dari sini. Nah, sambungan ini kelihatan dari sini. Kemudian dia akan bertunas, ya, bertunas banyak. Ini diambil dari 3 tunas ya, berarti Pak? Ya. Sekitar 3 tunas ya. Kemudian dia akan bercabang banyak di atas sana dan biasanya diambil 5, 6 sekitar itu. Nah, bentuknya juga akhirnya keren sekali, seperti payung ya, Pak? Ya. Jadi ketika panen, pohon ini dipastikan memanennya gampang sekali karena sudah disetting dari awal ketinggiannya sekitar 175. Ini kalau kita berdiri persis, nah segini. Nah,
ini keren sekali, mungkin baru ada di Kali Bening ini, karena kemarin saya sempat agak survei kemana-mana, doeman ketika untuk pruning. Ya. Nah, yang terjadi nih, orang-orang desa nih, masih mindsetnya, pokoknya tandur, subur, menjalar kemana-mana, woi akeh, ternyata kurang optimal. Kurang optimal. Mending itu kalau pengalaman dari teman-teman petani di kelompok tani di Rahayu 2 di tempat kami itu gimana caranya, yang satu petik itu atau panennya itu mudah nih ya. Terus perawatannya itu juga mudah, terus hasilnya bisa maksimal. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini salah satu petani kami kan lebih mudah ini untuk panennya. Jadi panen gampang sekali. Ketinggiannya segitu, tapi buahnya wow, optimal guys. Nah, kalau ini sudah hampir 90% ini merah semua ini. Yuk, Pak. Ya, memang harus memilah dulu ya. Kalau mau kita mendapatkan hasil yang istimewa, kopi yang grade A, itu memang harus petik merah seperti ini. Memang yang hijau memang saya suruh tinggal dulu. Jadi ada part 2, part 3 untuk memanen gitu ya? Ya. Soalnya kalau di tempat kami itu yang kami utamakan itu kan kualitas, Pak. Apa sih kok harus yang merah dipetik? Ya, yang hijau nggak diikutin, kenapa? Nanti kualitas atau warna kopi ini nanti ada bedanya, Pak. Oh, kalau hijau sama hitam, sama merah, maaf, itu nanti ada perbedaannya di OC-nya kopi. Gitu ya. Nih, yang paling keren memang ini sangat keren untuk literasi. Jadi ketinggian saat memanen ini pas setinggi kepala kita ya. Jadi nggak perlu ngeranggeh kita. Wah, kalau petani zaman dulu kan ditanam yang tinggi. Jadi yang hebat memang di sini Pak, siapa Pak yang ahlinya kemarin? Pak Pon. Ini kan ini sudah usia 20 tahun. Terus ini dulu, jadi ini kalau sebenarnya orang-orang desa juga tanaman kopinya sebesar ini ya Pak ya? Iya, cuman kalau kopi itu kan asal sehat, itu kan bisa berpuluh-puluh tahun. Ya, karena ini sudah regenerasi berapa ini? Ini 1, 2. Ini kan sudah beda regenerasi ini. Jadi teman-teman petani kopi di desa ini untuk literasi jenengan semua, pangkas saja ketika ingin menghasilkan buah yang optimal. Pangkas ini persis 160-an kalau segini. Ya. Kemudian disambung di sini 2 tahun kayaknya kemarin menurut Pak Mul. Ini 2 tahun, ini usia 2 tahun, sudah hasil panennya sudah luar biasa. Cabangnya seperti ini ya, jadi membentuk payung, tidak ada yang ke atas. Nah, ya hasilnya seperti ini. Kalau dari jauh nih, wow, keren. Terus hama semut ini tidak begitu banyak kalau dibikin teknik seperti ini. Ini kebanyakan yang di desa-desa itu kan kopinya menjulang tinggi, ketika panen bingung. Ya. Kalau buahnya sedikit, nggak apa-apa. Ketika banyak itu kan ditelung-telung, akhirnya coklat juga. Terus kalau yang dulu-dulu itu kan daunnya yang lebat, tapi buahnya enggak ada. Wartawan. Oke, Pak, lah ini kan ketika pembesaran buah sampai dengan panen itu 8 bulan. Selama itu pohonnya atau perawatan tanamannya itu bagaimana, Pak? Kalau di tempat kami biasanya ini termasuk ini kan demplot kelompok tani. Oke. Ini kami melakukan pemupukan 1 tahun itu 2 kali.
awal hujan sama akhir mau hujan itu. Pupuknya apa itu, Pak? Kalau saya pakai yang subsidi, Pak. Oh, subsidi. Ya, misalkan di tempat kami ini kan hanya mendapat subsidi yang itu Ponska. Pupuk kandangnya pakai enggak? Pupuk kandang kadang kami punya, pakai, tapi terkendala bahan bakunya agak sulit sih. Pupuk kandang berarti kesulitan? Sulit. Wow, berarti bisa nih teman-teman yang punya ternak kambing ya? Ya, sapi. Bagus. Kalau kami biasanya menggunakan yang pupuk kambing, pupuk kambing ya. Bisa menghubungi Pak Kadus Kali Bening. Ya, siap. Desa Kebondalan, Kabupaten Jambu, Kecamatan Jambu. Jadi di sini kekurangan untuk pupuk kohenya, guys. Ya, pupuk pupuk organiknya. Terus gini, selama itu pula itu perawatan pohonnya ada enggak, Pak? Oh, biasanya pangkas sih. Oh, gitu. Kalau setelah panen kayak gini kan, ini nanti kita pangkas berat namanya. Yang dipangkas yang mana? Yang sudah pang-pang, yang ranting-ranting yang tidak produksi. Misalkan ini, Pak. Ini kebetulan. Ini harus diambil, dibuang. Tapi ini kebetulan saya tidak pakai gunting. Ini cukup pakai ini. Tapi kalau kopi itu aman, kita tarik aja. Oh, gitu ya. Kak Siti. Ini soalnya kalau tidak dipotong, itu nanti menjulang tinggi, terus nanti mengganggu ini. Soalnya ini kalau yang setelah panen ini, Pak, misalnya setelah panen misalkan ini full ini. Oke. Ini kan ini kan sudah habis ini. Tidak akan keluar, tidak akan produksi lagi. Ini harus kita potong. Nah, ini teman-teman, ini perlu dijelaskan, Pak. Pak Mul, tarik dulu, Pak. Ya. Jadi ada dari pangkal sini ya. Ya. Berbuah. Nah, kemudian ujung itu ternyata memang urut seperti itu. Iya. Oke. Kalau misal contoh ini, nah ini baru ini ya. Ya, ini nanti habis. Ini muncul sini. Ini. Wow. Ya, contohnya ini. Nah, kelebihan dari tanaman kopi seperti ini. Ini belum dipanen, ini sudah keluar bunga lagi. Itu terus kalau kopi seperti itu. Oh, jadi ada bener-bener regenerasi ranting juga ya. Rantingnya. Soalnya kalau sudah sampai ujung ini dipastikan sudah ada akan potong. Harusnya dipotong. Nanti pasti di sini akan tumbuh tunas-tunas baru. Contohnya seperti ini. Ini kan akan tumbuh tunas baru. Pak, kali Pak sinten iki, Pak? Nama saya Pak Jumeri. Pak Jumeri. Lu kok pada bapakku? Oke. Pak, bertani kopi udah lama, Pak? Sudah lama. Sudah sekitar puluhan tahun. Puluhan tahun? Ya. Udah lama, udah puluhan tahun. Oke. Punya pohon kopi berapa, Pak? Saya punya pohon kopi yang nggak terlalu banyak. Cuma sekitar ya 200-300 pohon. Wah, ini 200-300 pohon. Iya. Kalau pas musim panen, pernah enggak tertinggi menghasilkan berapa kilo, terendah berapa kilo, Pak? Kalau diukur dari hasil kopi itu tergantung. Kadang 1 tahun itu menghasilkan kopi tidak sama. Kadang tinggi, kadang rendah, kadang banyak, kadang ya sedikit. Paling tinggi sekitar naik 200 ya sekitar 5 kintal tertinggi. Ya. Terus 5 kintal. Paceklik ya sekitar 2 sampai 3. Oh, berarti di antara Oke, Pak. Ya. Panen sing tertinggi dan panen yang terendah pernah dapat berapa kintal atau ton, Pak? Ya, kalau tertinggi itu sampai sekitar 5 ton tertinggi. Itu 200-an pohon. 200-an pohon. Oke. Terus yang terendah itu bisa sampai 2-3, nggak mesti. Oke. Ya. Keren. Pak, saiki harga kopi kan melambung, Pak. Iya. Saiki sekarang. Ya. Nah, kalau dulu saya tanya dulu, pernah harga terendah berapa, Pak, kopi? Nah, sebelum ini itu enggak pernah namanya harga kopi itu tinggi.
gitu ya. Selalu rendah. Oke. Minimal tuh belum dikeringkan itu basah kayak gini. Ya sekitar 5.000 lah. 5.000 sampai 7.000. Dulu ya, Pak. Dulu. Tadi petik seperti ini ya? Iya. Oke. Ya sekarang itu baru mulai harga menaik tinggi, terus kopinya agak laku. Oh, sekarang berapa, Pak? Sekarang harga basah ya sekitaran 16. Wow. 16.000. Kalau yang bagus ya sampai mungkin 17, 18 bisa sampai. Lah, biasanya kalau petani panen gitu itu terus dijual atau diolah menjadi kering atau bubuk mungkin, Pak? Ya diolah dulu. Diolah nggih. Kebanyakan diolah dulu. Untuk meningkatkan penghasilan kan gitu. Oke, berarti orang dijual nggih, Pak? Ya, enggak. Nah, berarti petani-petani sini kopi itu sudah paham untuk itu ya, Pak? Tidak panen langsung dijual gitu ya, Pak ya? Ya, kebanyakan begitu. Oke. Oke, sahabat desa, sahabat tani, sahabat petani kopi spesial di tempat ini, Dusun Kalibening, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Jadi ternyata ini saya survei ke petani langsung, petani kita sudah pinter-pinter guys. Jadi tidak dipetik kemudian dijual, tapi dipetik, diolah, dikeringkan sampai dijual kering sampai bubuk mungkin ya. Sampai bubuk, ya. Sampai bubuknya. Ya, soalnya di sini juga dulu di Kecamatan Jambu itu kan digalakkan untuk minum kopi lokal. Oh gitu. Makanya tiap kelompok tani itu punya produk unggulan kopi kemasan tiap desa, bahkan tiap dusun. Oke. Bahkan di Kecamatan Jambu ini untuk bicara kopi banyak sekali pelaku kopi yang sudah menjadi saset untuk siap jual. Iya. Nah, ini perlu kami sampaikan ke petani semuanya, termasuk petani padi. Jadi, ayo kita bagaimana mengolah hasil tani itu juga menjadi kemasan-kemasan yang siap saji. Iya. Karena ini nilainya tentu sangat berbeda sekali ketika menjual seperti ini dan menjual produk yang siap saji kemasan. Yang menjadi pembeda sekali adalah satu, tentang nilai ekonomisnya. Yeah. Artinya bisa dibawa kemana-mana, terus partai besar itu juga nggak ribet, kemudian tentang harga. Nah, ini menarik sekali. Beras pun akan saya sampaikan, ojo dijual berupa padi apalagi di sistem ijon. Ayo, ojo. Karena ketika kita bisa mengelola, banyak petani padi yang ada di pedesaan itu ada personil branding bahwa berasnya Mbah Gimin kayak enak loh. Itu terjadi ya Mas? Terjadi ya. Nah, kalau kita bisa mengemas, menyajikan kan alangkah kerennya padi. Nah, kopi sama. Dan kopi di sini apa Mas brandnya yang sudah muncul Mas? Ini kopi cap monggo. Monggo ya? Monggo. Oke, jadi kopi cap monggo. Salah satu bahan bakunya adalah di tempat ini. Ya. Milik siapa tadi Mas? Ini milik kelompok ini. Kelompok ya? Milik namanya kelompok Tani Ngudirayu 2. Oke. Produk olahannya juga kami itu kopi cap monggo. Itu diambil dari hewan itu yang harus dilestarikan juga. Monggo itu merusak enggak? Enggak. Oh, enggak malahan. Itu adalah hewan apa ya namanya itu untuk melindungi hama. Wah, hewan hama. Jadi keren ini, diberi brand monggo, ternyata ada nilai yang tercantum di situ bahwa hewan monggo ini ternyata melindungi apa? Buahnya atau mungkin bunganya Mas? Ya, buah dan bunga itu gitu, biar tidak diserang. Oke. Itu sahabat, filosofi sih. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat tani, selain berproduksi kopi, nah ini perlu saya sampaikan, tempat ini juga menjadi literasi untuk bagaimana budidaya kopi. Yang tempo lalu kita dikunjungi juga dari Provinsi Kalimantan Timur ya.
ke lokasi ini. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan untuk hasil optimal budidaya kopi. Salah satunya adalah sistem pruning. Apa tadi? Pruning ya. Tumpang sari. Tumpang. Enggak yang nganon ya, modelnya. Modelnya tugu sari. Ya. Jadi di pruning, dipangkas betul setinggi 175 cm, kemudian disambung dengan apa tadi Mas? Ranting yang raja. Tentu yang pilihan ya. Ya, pilihan. Kita bisa varian pilihan tergantung ya Mas. Tergantung ya. Tergantung mau pilih jenis apa yang itu unggul, bisa dibudidayakan. Kemudian 2 tahun kemudian bisa lihat ranting-ranting itu ketika memanen begitu mudahnya. Ya. Pak Kadus, ya, apa yang mau disampaikan ke teman-teman kelompok dulu? Oke, kalau pesan kami semangatlah untuk menjadi petani. Oke. Soalnya petani itu katanya kotor ya. Tapi kalau kita nikmati, kalau kita resapi, insya Allah akan mendapatkan hasil yang sempurna. Misalkan masnya itu sepatu, tapi kami pakai sandal, pakai topi seperti ini. Duitnya pakai. Karena kami menyombongkan diri. Petani itu duitnya raketok. Oke. Nak kon tuku motor kadang ora gelem, tapi nak tonggone kon bayar tekali, insya Allah. Wah, luar biasa. Mesti petani ya? Gitu. Oke. Ini untuk internal. Sekarang yang mau disampaikan ke teman-teman yang ada di luar sana, Mas. Oke. Teman-teman petani semua, khususnya untuk para petani milenial, galilah potensi yang ada di tempat kalian. Itu pasti ada, pasti banyak. Misalkan tanaman apa saja di tempat kami adalah tanaman kopi. Ini kami mengajak untuk para petani untuk mengolah lahan yang kurang produktif untuk menjadi produktif. Misalkan dari tempat kami banyak-banyak anak-anak PKL itu kami memberi motivasi. Inilah ternyata jadi petani itu lebih asik, lebih nyaman. Tingkatkan produktivitas, khususnya di tanaman kopi. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, terakhir saya mau sampaikan, jadi Pak Kadus Kalibening ini sekaligus menjadi supporting ya, sponsor juga. Jadi perlu kami sampaikan, sebagai tempat literasi, fasilitasi beliau di halaman rumahnya itu layak dan mampu berkapasitas sekitar 300 orang sekali untuk bagaimana ingin belajar tentang budidaya kopi dan tentunya alpukat. Karena di sini menjadi ikon kampung alpukat, satu-satunya kampung alpukat yang ada di Kabupaten Semarang yang sudah mendapat rekomendasi dari pertanian nasional. Jadi bicara bertani kopi dan bicara bertani alpukat, monggo pinarak ke sini. Kami siapkan fasilitas untuk edukasi, workshopnya sampai memanennya. Oke? Ya. Salam tani, bertani untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.